Halo, selamat malam pemirsa. Program Headline kembali menyapa Anda bersama dengan saya Aulia Mawardika. Dan pada malam hari ini, tema yang akan kita bahas adalah menahan kenaikan harga kedelai. Kita mengetahui memang dari tanggal 21 hingga tanggal 23, pengrajin tahu dan juga tempe mogok untuk melakukan produksi begitu karena tingginya harga kedelai. Dan sebelum kita menuju diskusi, akan ada satu informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Sejumlah penjual makanan serta pedagang gorengan di Jakarta mengeluhkan tingginya harga tempe dan juga tahu yang masih mahal, yang mana ini mempengaruhi hasil produksi dagangannya. Para pedagang mengaku tingginya harga tempe dan tahu di pasar tradisional serta adanya aksi mogok jualan menjadi faktor penyebab utama. Para pedagang gorengan serta sejumlah warung makan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan mengeluhkan tingginya harga tempe tahu yang mempengaruhi penjualan. Tingginya harga kedelai membuat hampir seluruh perajin tempe tahu di Jakarta melakukan aksi mogok beroperasi. Pemilik warga makan minyak di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Katarina, mengeluhkan tingginya harga tempe tahu yang mempengaruhi produksi warung makannya. Katarina menegaskan tingginya harga kebutuhan membuat para pedagang semakin mengalami masa sulit. Sebagai pemilik warung makan, Katarina berharap agar pemerintah dapat menurunkan harga kedelai sehingga harga tempe tahu dapat normal kembali. Tingginya harga tempe tahu juga dikeluhkan oleh pedagang gorengan. Salah satunya adalah pedagang gorengan Diva, mengeluhkan terhadap tingginya harga tempe tahu yang terjadi saat ini, serta stok tempe tahu untuk produksi gorengannya semakin menipis. Ribet juga sih ya, soalnya tahu tempe kan nggak ada di pasar. Terus konsumen lain juga nyari susah, karena kita kan langganan, jadi kita di stok sama pedagang. Para pedagang serta masyarakat berharap pemerintah dapat menyelesaikan masalah terhadap tingginya bahan baku tempe tahu. Saat ini harga kedelai impor mengalami kenaikan hingga Rp11.000 per kilogram dari harga normal yang dijual rata-rata Rp6.500 per kilogram. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera menstabilkan harga kedelai sehingga harga tempe dan tahu dapat normal kembali. Baik pemirsa, terkait dengan diskusi di malam hari ini menahan kenaikan harga kedelai, sudah hadir melalui sambungan virtual. Beliau adalah Asosiat Profesor Dr. Murpin Joshua Sembiring SMSI, pengamat ekonomi dan juga Rektor dari Universitas Macung Malang. Halo, selamat malam Pak Murpin. Malam Mbak Ulia, malam. Tidak hanya Pak Murpin yang harusnya tergabung bersama dengan kami, di studio juga harusnya hadir bersama kita semua sambil kita menunggu ya. Ada Pak Bambang Sukadi, beliau adalah Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia atau GINSI Jawa Timur. Saya langsung saja ke Pak Murpin. Pak Murpin, tahu tempe itu ibaratnya makanan biasa-biasa begitu ya di Indonesia. Artinya ketika harganya naik bahkan hampir menyerupai daging sapi mungkin. Masyarakat kalau dulu bisa meraih protein ketika tidak mempunyai dana lebih, ya mungkin dari tahu tempe proteinnya tercukupi begitu ya. Tapi saat ini tahu tempe pun harganya juga ikutan naik nih Pak Murpin. Gimana? Ya ini lagu lama sejak 2012 juga demikian. Klasik ya Pak ya? Ya, dan demo juga dilakukan oleh Koperasi Tahu Tempe, Persatuan Tahu Tempe, tapi tidak pernah ada penyelesaian secara fundamental. Yang ada adalah excuse masalah eksternal. Misalnya, terjadi badai La Nina di Argentina dan Amerika Serikat sehingga suplai kita sangat terbatas. Terjadi restrukturisasi peternakan hewan di Cina. 5 miliar ekor babi baru sehingga membutuhkan pasukan kedelai. Nah dulu babi di Cina itu tidak teratur makannya katanya, sekarang makannya pakai kedelai, akhirnya harga kedelai naik. Jadi manusia persandingkan dengan babi gitu ya, akibat babi makannya kedelai di Cina akhirnya kita kekurangan kedelai. Selalu begitu. Lalu nanti bicara soal tenang saja, ketahanan pangan terutama kedelai akan segera kita pasok lewat importir. Gitu-gitu. Dan itu menurut saya pemadam kebakaran yang klasik
yang tidak pernah menyelesaikan fundamental tentang kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Selalu bicara level-level menteri pun selalu bicara ketahanan pangan. Sebentar lagi akan diimpor dari Amerika, sebentar lagi akan diimpor dari Brazil, gitu kan ya. Yang hampir dari dulu sejak merdeka 75 tahun yang lalu, pasokan kedelai domestik kita hanya 20% bisa dipenuhi, 80% impor sejak dulu. Iya. Sejak dulu saya itu. Nah, sekarang ini kita lihat, kita tunggu Menteri Lutfi kita, sayang Pak Eko tidak hadir. Beliau kan berjanji membuat alur mitigasi. Alur mitigasi itu upaya meminimalisir dampak buruk dari kekurangan dan kelangkaan atau kemahalan kedelai di dalam negeri, kan gitu ya. Tentu ini kita harapkan segera, jangan hanya skip di media, tapi langsung buat upaya-upaya yang jelas untuk meringankan pedagang, gitu loh. Karena kita tahu masyarakat kita mengkonsumsi tahu saja itu per minggunya per orang itu 1,425 ons rata-rata orang Indonesia. Saking senangnya makan tahu dalam berbagai bentuk, gitu. Betul. Gorengan dan lain, gitu kan ya. Kalau tempe sekitar 6,45 kilogram per tahun rata-rata manusia Indonesia makan tempe, gitu kan ya. Iya dong. Pak Jokowi aja makan tempe kan tiap hari, iya dong. Betul. Jadi artinya perajin tahu tempe kita yang seluruh tanah air ini kisahnya 4.500 orang produsen tahu dan tempe, ya menurut saya wajar saja mereka mogok, tapi sebaiknya tema-tema mogoknya itu, tema-tema demo mereka itu bukan lagi turunkan harga, tapi perbaiki arah kedaulatan pangan, terutama kedelai. Itu harus temanya, karena dulu sudah dijanjikan Pak Jokowi juga 2014 itu kita akan swadaya kedelai. Itu ada janji dari Pak Presiden Jokowi periode pertama, gitu kan ya. Nah itu aja dituntut sebenarnya, bagaimana skema-skemanya itu. Nah nanti saya berikan pandangan bagaimana sebenarnya kedaulatan pangan pada umumnya dan kedelai khususnya ini bisa terjadi, gitu kan, di Indonesia. Nah ini keseriusan dari seluruh pemerintahan yang terkait, dan juga kan dulu ada ide segera bentuk badan pangan nasional yang selevel menteri. Nah itu juga saya tidak tahu, itu kewenangan Pak Presiden sebenarnya menunjuk langsung itu seperti apa. Itu Mbak Ulia. Oke, baik Pak Murpin, dengan skema-skema semacam ini artinya apakah nanti selamanya kita akan selalu bergantung pada impor? Sesuai dengan yang Anda sampaikan tadi bahwa sebenarnya kalau 20% kita masih dari dalam negeri, 80% kita mengetahui Indonesia ini sangat mengidolakan kedelai Amerika, begitu, impor dari Amerika. Artinya apakah skema seperti ini akan berjalan terus-menerus? Jadi kan data impor dan asal impor kita ini kan Amerika kan kisaran 2033,779 ton per tahun. Brazil nomor 2 lah dari kedelai pemasok terbesar di Indonesia. Ada Kanada, ada Malaysia juga kita impor, ada Prancis, ada Jepang, kan gitu ya. Bayangkan kita selalu terus mengimpor dari ke beberapa negara ini, gitu kan ya. Dan juga terus seperti ini, kan gitu ya. Dari dulu seperti ini. Persoalannya kan Amerika ini kan dalam berita-berita yang kita dengar, China memborong habis itu kedelai dari Amerika dalam kualifikasi 1-4 dibeli sama China, yang konon katanya ya kualitas tidak baik itu dijadikan serbuk kedelai untuk makanan bagi mereka, gitu kan, karena mereka memang setelah kena virus Afrika itu sekarang ini mereka merestrukturisasi bisnis peternakan babinya secara besar-besaran, gitu. Jadi wajar saja. Nah, jadi memang kadang-kadang padahal perang dagang Amerika dan Cina kan masih ramai, tapi demi uang ya nggak ada perang-perang itu, gitu kan. Yang penting ada cuan, ada saling menguntungkan antar dua negara itu. Baik, Pak Murpin, saya mohon izin kita jeda sebentar Pak, masih ada segmen-segmen berikutnya, saya potong sebentar Pak, kami akan kembali pemirsa sesaat lagi untuk Anda.
Dubai Miracle Garden dibangun pada 2013 lalu di sepetak tanah tandus di tengah padang pasir kosong. Kini bunga berwarna-warni menghiasi tiap sudut taman cantik tersebut. Arab Saudi dan Thailand akhirnya menemui titik terang. Pemulihan hubungan diplomatik secara penuh ini ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha ke ibu kota Arab Saudi Riyadh pada 25 Januari yang lalu. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan bersama Intel Polres Gresik serta Satpol PP melakukan operasi di sejumlah toko minimarket modern di area kota Gresik. FR segmen Aloha Gedangan sepanjang 1,6 km diharapkan bisa terselesaikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh para pengendara sehingga kemacetan bisa terurai. Telah memasuki masa tambahan waktu pekerjaan setelah batas pengerjaan kontrak pada akhir Desember 2021 lalu. Alam memang selalu menyimpan keunikan yang tidak akan pernah ada habisnya untuk terus dijelajahi. Salah satunya adalah Gurun Namib yang merupakan gurun pasir yang bersentuhan langsung dengan samudra dan merupakan bagian dari Taman Nasional Namib Naukluft. Gurun Namib ini memiliki luas wilayah 50.000 km persegi yang membentang 1.600 km di sepanjang pesisir Samudra Atlantik Namibia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Headline, masih berdiskusi dengan tema menahan kenaikan harga kedelai dan tentu saja masih bersama dengan saya melalui sambungan virtual. Di sini ada Pak Murpin. Pak Murpin, kita juga mengetahui Pak bahwa kedelai itu sepertinya memang kurang bagus untuk ditanam di Indonesia. Tapi kan tingkat kebutuhan kedelai cukup tinggi di Indonesia karena siapa yang tidak suka tahu dan tempe begitu ya ketika di Indonesia. Haruskah kita mulai beralih ke pangan lain Pak? Saya kira itu perlu dianalisa ya apa betul gitu kan ya. Pertama saya mau katakan bahwa Indonesia itu negara terbesar di dunia yang mengkonsumsi kedelai setelah China kan gitu ya. Dan produktivitas kedelai kita itu kisarannya hanya 1,5 sampai 2 ton per hektar. Di Amerika Serikat bisa 4 ton per hektar. Begitu. Tapi kita pernah swasembada kedelai tahun 92. Waktu itu produksi kedelai dalam negeri kita itu 1,8 juta ton. Artinya bahwa seluas Indonesia ini pasti ada daerah yang memungkinkan iklimnya, suhunya, tanahnya yang memungkinkan untuk menanam kedelai dengan varietas unggul tentunya, lalu dengan organisasi yang baik sehingga efisiensi terjadi. Itu yang tidak pernah disentuh dengan serius sehingga petani merasa lebih untung tanam padi dan jagung ketimbang kedelai. Apalagi kedelai seringkali dihantam sama harga-harga barang impor, hancur harga domestik. Dan persoalan lagi siapa sebenarnya membuka keran impor kan begitu. Itu juga menjadi problem tersendiri. Karena apa? Banyak riset-riset menyatakan kedelai lokal itu ada keunggulan ketimbang impor. Bahan baku pembuatan tahu itu rasa tahu lebih lezat, rendamannya pun lebih tinggi rendamannya itu, dan risiko terhadap kesehatan cukup rendah karena bukan benih transgenik. Itu ada riset dari IPB. Jadi kedelai-kedelai yang besar unggul dari Amerika dan sebagainya itu mayoritas adalah jenis benihnya dari transgenik. Transgenik itu kayak rekayasa bioteknologi dan menukar gen ya, dan itu bisa menimbulkan penyakit baru. Sudah ada penelitiannya itu. Nah ini yang memang harus disosialisasikan kepada masyarakat Indonesia sehingga
jangan selalu pro kepada kedelai dari luar gitu kan. Betul. Nah itu. Memang juga kebutuhannya adalah lahan di sini Pak. Kita mengetahui petani-petani Indonesia memang lebih memilih untuk bertanam padi dan juga jagung begitu. Alasannya ya karena lebih menguntungkan dibandingkan dengan menanam kedelai. Kemarin juga saya sempat baca beberapa hasil penelitian dari kawan-kawan di UGM yang mengatakan bahwa alasan para petani ini tidak mau menanam kedelai, tidak bisa menanam kedelai adalah semakin berkurangnya lahan. Seperti apa Pak? Jadi gini, kedelai lokal itu sebenarnya umur tanamannya singkat ya, 2,5 tahun sampai 3 bulan. Kalau impor itu 5 sampai 6 bulan. Sebab itu peluang produktivitas kita itu tinggi sebenarnya. Nah persoalan lahan itu di mana? Saya pernah usulkan, BUMN itu semua dikerahkan yang terkait untuk satu, BUMN yang bergerak di bidang pembibitan unggul, BUMN yang membuat sekelas PTP. Kenapa harus sawit dan karet aja jadikan PTP gitu kan ya? Dan cari lahan yang cocok. Pressure estate kita banyak, ada IPB, itu nggak excuse menurut saya. Ya untuk mencari lahan yang cocok. Dan kalaupun lahan, saya dengar ini ya, itu ada sekarang konglomerat yang buat kebun tebu yang bagus, teknologi dari Israel, ya di daerah Bima NTB sana. Canggih, jadi nggak persoalan lahan kita subur kok, bisa dicari sekian luas Indonesia ini. Masa nggak ada yang misalnya BUMN dirikan suatu perusahaan yang besar untuk memberi percontohan sehingga nanti bisa model PIR, jadi perkebunan untuk rakyat, jadi rakyat ikut serta di situ gitu kan ya. Nah saya rasa kalau enggak ya sampai kapanpun kita nggak akan bisa maju gitu. Kedaulatan pangan kita tidak akan bisa bergerak gitu kan. Saya menyetir itu pendapat Profesor Made Astawan dari guru besar bidang pangan loh, gizi dan kesehatan IPB. Beliau banyak sekali usulan-usulan beliau yang tidak didukung oleh pemerintah gitu Pak. Apakah itu juga berpengaruh terkait dengan daya tarik petani sendiri Pak? Karena petani juga, kita mengetahui petani saat ini lebih memilih untuk bertanam padi dan juga jagung yang mungkin lebih menguntungkan dibandingkan dengan bertanam kedelai. Sama dengan persoalan waktu bawang putih di Batu Malang kan sangat menjadi emas putih kan. Mereka udah nggak mau lagi karena begitu mereka panen raya ya dihantam oleh keran impor terbuka. Betul. Nah dan harga-harga lokal kita, berarti kan ada kekuatan situ pemerintah kita membiarkan sedemikian rupa, kan sering kali terjadi. Jadi panen garam nasional kita lalu impor garam masuk, main dengan data bahwa garam kedelai kurang di pasaran, kalau itu keran impor bisa dibuka gitu kan. Ya importernya senang, mungkin juga patut ditenggarai lah. Teman-teman KPPU juga melihat ini apakah ada permainan data, ada persaingan usaha, ada kartel kan akhirnya kan kita tahu sebenarnya. Betul. Yang berimportir ini siapa sebenarnya. Di situ ada gajah-gajahnya, ada PT Sinar Unigran Indonesia gitu ya, markasnya di Surabaya. Di situ ada Pak Haryo Notang, ada PT Golden Star Cina Sakti yang afiliasinya dengan Sungai Budi Group, kan gitu ya. Ada Gerbang Cahaya Utama importir, ada PT Pisindo. Itu kan gajah-gajah yang kadang-kadang kan gajah-gajah ini apakah bagus gitu pendekatannya ke Menteri Perdagangan kita. Sementara Bulog aja yang saya dengar, saya tidak tahu datanya, tapi yang saya dengar hari ini nggak keluar tuh SPI-nya. Bulog kan diminta untuk menjadi importir. Ya, surat persetujuan impornya belum keluar, langsung dengar itu. Ya. Ada juga gabungan koperasi produsen tempe tahu Gakoptindo itu juga minta ya menjadi importir supaya nggak terus ada kecurigaan permainan kartel di level-level importir besar gitu Pak. Baik, Bang Murpin, juga selama ini kan kita sudah berjalan cukup lama nih Pak, 80% kedelai kita ini diimpor dari luar. Artinya angka 80% itu kan cukup besar untuk angka impor, di mana kita juga mengetahui bahwa sebenarnya petani kita juga bisa memproduksi sendiri. Apakah
impor kedelai di Indonesia ini masih atau termasuk dalam kategori yang sangat bebas begitu impornya, sehingga tidak ada batasan-batasan spesifik yang mungkin lebih menguntungkan para petani kedelai. Ini negara kita kan bukan negara kapitalis, pemerintah masih bisa intervensi kebijakannya demi kepentingan masyarakat banyak, kan gitu kan ya. Jadi itu saya rasa bagaimana komitmen dari pemerintah untuk skema-skema kedaulatan pangan yang sudah dijanjikan sejak dulu itu, kan begitu. Misalnya nih, zaman dulu ada Menko Hatta Rajasa, kan gitu ya, 2012, begitu. Nah, enggak. Tapi pada waktu itu pemerintah sepakat untuk pertama dari 5% bea masuk itu dinolkan. Nah itu kan bisa menekan harga, ya kan ya. Cuman dikontrol aja sih, importernya itu sudah bebas bea masuk kok malah tambah mahal misalnya gitu ya. Itu juga perlu dipunishment. Itu ada ketentuan itu waktu itu. Lalu juga kita lihat importer itu katanya diwajibkan untuk menanam kedelai. Nah, saya dengar asal nanam aja, begitu ada pemeriksaan betul ada. Ya syarat aja sebagai importer. Nah, ini juga ya kita harapkan tidak ada main mata lah kan gitu antara penguasa dan pengusaha ini gitu kan ya. Itu. Lalu juga pemerintah waktu itu zamannya Hatta Rajasa janjikan akan impor 1 juta kedelai untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kan gitu ya. Lalu Hatta menyarankan agar pedagang segera menurunkan harga setelah persen terjadi. Kalau menurut saya sekarang ini, saran saya kepada pedagang gorengan dan tahu tempe, ya naikkan aja 20% kisarannya. Nah, sebelum harga ini stabil, kan gitu ya. Supaya mereka nggak gulung tikar, kasihan kan. Betul. Gitu, dari tanggal 21 hingga tanggal 23 para pengrajin tahu dan juga tempe ini mogok kerja. Saya buktikan sendiri Pak Murpin, tadi pagi saya mencoba datang ke pasar untuk beli tahu tempe, ternyata memang tidak ada. Penjual sayur mengatakan bahwa ada aksi mogok hingga tanggal 23, tidak hanya Surabaya bahkan. Tadi ada informasi yang juga turut dihadirkan di Jakarta. Dengan kondisi seperti ini, apakah ini juga mempengaruhi perekonomian Indonesia? Ya multiplier efeknya kan pasti luas, terutama terhadap produsen tahu tempe, lalu lanjutannya kepada pedagang gorengan, kan gitu ya, dan ragam-ragam pakan kuliner yang bahan bakunya itu adalah kedelai, itu kan pasti berpengaruh dan itu sangat signifikan pengaruhnya, karena tadi kan pengusahanya saja 4.500, kali keluarganya berapa, kali orang yang berkarya di seputaran bisnis tempe ini, tahu ini berapa orang gitu kan. Nah itu kan menjadi orang kebanyakan kita. Tadi Mbak Aulia juga bilang pemenuhan gizi masa Covid ini kan juga salah satunya dari murah meriahnya kan tempe tahu gitu kan. Nah bagaimana itu juga berdampak side effect dari kesehatan dan kesejahteraan. Jadi saya rasa yang gini-gini pemerintah harus tegas ya tidak operasi pasar dan sebagainya, itu saya juga selalu heran kenapa operasi pasar ini. Bicarakanlah apa yang sudah dijanjikan terhadap skema-skema kedaulatan pangan itu, gitu Mbak. Dan bila perlu kita khawatir misalnya importer swasta ini ada bermain bagaimana, ya serahkan aja tunggal bulog, tapi diawasi untuk importer misalnya, supaya tidak ada kecurigaan yang aneh-aneh gitu loh di kalangan sinergitas antara importer ini dengan pemerintah kita atau oknum lah kata begitu. Gitu, kan seringkali terjadi ini kan kita udah berpengalaman lah, harga daging sapi naik ternyata ada ketua partai yang terlibat gitu kan ya, ada anggota DPR yang terlibat gitu. Jadi itu bukan lagi isu murahan, tapi saya kira ada benarnya gitu kan. Oke, Pak Murpin, kita jeda sebentar Pak Murpin, masih ada segmen-segmen berikutnya sesaat lagi untuk Anda pemirsa. Banyak kebutuhan IT dalam bisnis Anda, mulai dari penyediaan perangkat, staf ahli, internet, hingga keamanan data Anda. Serahkan semua kebutuhan IT Anda pada Hypernet Managed Service. Solusi layanan pengelolaan IT yang terintegrasi, Anda tinggal terima beres. Untuk konsultasi gratis dengan tim IT kami, kunjungi www.hypernet.co.id atau hubungi WhatsApp bisnis kami di 0821 2999 9939. Hypernet fokus pada bisnis, bukan pada masalah IT Anda.
Dubai Miracle Garden dibangun pada 2013 lalu di sepetak tanah tandus di tengah padang pasir kosong. Kini bunga berwarna-warni menghiasi tiap sudut taman cantik tersebut. Arab Saudi dan Thailand akhirnya menemui titik terang. Pemulihan hubungan diplomatik secara penuh ini ditandai dengan kunjungan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha ke ibu kota Arab Saudi Riyadh pada 25 Januari yang lalu. Masyarakat tercinta kota Surabaya khususnya healthy people, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk jaga imun kita semua. Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Al-Haya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Dan kalung Al-Haya ini kaya akan manfaat, antara lain memperkuat sistem kardiovaskular, kemudian juga menstabilkan tekanan darah, memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh, dan juga mengurangi tekanan jantung. Apalagi, mengatasi vertigo, migrain, sakit leher, punggung, serta kepala, dan juga manfaat lain yang tidak kalah penting. Meningkatkan hormon endorfin yang membebaskan Anda dari stres, yang mampu meningkatkan imun dalam tubuh untuk menangkal penyakit-penyakit dan juga virus-virus yang di luar sana ya. Al-Haya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh, dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami di 031 3333 3030 atau di WhatsApp di 0888 5777 580 dan dapatkan diskon spesialnya. Alam memang selalu menyimpan keunikan yang tidak akan pernah ada habisnya untuk terus dijelajahi. Salah satunya adalah Gurun Namib yang merupakan gurun pasir yang bersentuhan langsung dengan samudra dan merupakan bagian dari Taman Nasional Namib Naukluft. Gurun Namib ini memiliki luas wilayah 50.000 km persegi yang membentang 1.600 km di sepanjang pesisir Samudra Atlantik Namibia. Kembali lagi di Insalam Jopos TV. Kali ini kita akan kembali nih jalan-jalan dengan keluarga Andre Taulani yang masih di Jogja. Itu lambang dari Kesultanan. Ini lambang kesultanannya ini, Ken. Jadi kalau Sultan Bintaro harus bikin lambang sendiri khusus. Nah, B. Nah, taruhnya di sini. Nah, ini adalah meja kerjanya Sultan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Headline dan masih berdiskusi soal menahan kenaikan harga kedelai dan masih bersama dengan Pak Murpin melalui sambungan virtual. Pak Murpin. Ya. Baik, Pak. Artinya kalau Anda melihat apakah untuk kedelai ini ada permainan kartel? Kalau minyak goreng kemarin kita mengetahui memang ada temuan-temuan bahwa ada sejumlah minyak goreng yang pada akhirnya ditumpuk begitu. Apakah ini sama untuk kedelai? Pokoknya modus operandinya hampir semua komoditas sama gitu kan. Jadi memang oleh itu kenapa sih nggak belajar dari pengalaman dari dulu dan komoditas yang berbeda gitu. Jadi saya rasa dan inilah lemahnya pengawasan yang kadang-kadang saya jadi curiga apakah lemahnya pengawasan ini ada kenikmatan di situ berbagai pihak termasuk yang mengatur regulasi, yang punya kewenangan dan juga yang punya investasi yang gitu ya. Akhirnya kita kan meraba-raba ke situ. Kok dari dulu kartel penggudangan kan terjadi. Kemarin kan saya kira waktu kita bahas minyak goreng itu kan terjadi kan. Sampai 1,2 ton disimpan dan sebagainya. Padahal dulu kita ingat kan Pak Kapolri begitu gagahnya bilang kalau ada Kapolda yang nggak tahu ada timbunan barang apapun di daerahnya saya pecat, kata Kapolri kan. Kapolda disuruh turun tangan masing-masing. Kan gitu ya. Itu kan apa beritanya sampai sekarang. Jadi sehingga saya pikir begini kalau saya menganggapnya sudahlah Pak Presiden dengan Undang-Undang 18 2012 yang pasal 126 itu sebenarnya Pak Presiden diberi kewenangan untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional yang selevel menteri yang bertanggung jawab langsung ke menteri. Nah, Badan Pangan Nasional ini nanti dikasih mandatori untuk mengatur semua ini. Bila perlu Badan Pangan Nasional ini bisa bermitra dengan BUMN melakukan produksi secara besar-besaran dan efisien, mekanisasi pertanian gitu kan ya, pengadaan bibit unggul, penyimpanan yang baik di Bulog, channel distribusinya ditetapkan oleh pemerintah, harga dasarnya juga ditetapkan gitu loh. Ini bila perlu kalau memang sulit sektor BUMN dibuat holding aja oleh Pak Erick Thohir yang untuk memenuhi kedaulatan pangan nasional ini, terutama kedelai ini yang menjadi prioritas komoditas misalnya dengan produk yang lain. Sebab ini janjinya Pak Jokowi periode pertama kan gitu ya. Jangan sampai dominasi impor, keran impor dipersempit, bisa kok diproteksi, istilahnya proteksionisme ya, bisa dengan melindungi produk lokal dengan tax impor yang tinggi sehingga masuknya nggak mudah, ada kuota dan sebagainya. Banyak kok itu teknik-teknik untuk kita bisa dumping supaya terlindungi produk lokal kita. Lalu petani juga diajari penyuluhan pertanian itu. IPB Bogor ini juga kita minta untuk riset-risetnya yang terapan gitu kan, jangan hanya untuk jurnal-jurnal internasional doang gitu kan. Itu Mbak Lia. Oke, Pak Murpin, kalau Anda melihat juga memang untuk sebuah usaha begitu Pak, apakah terlihat bahwa usaha ini adalah sebuah kartel begitu? Ya, itu kan banyak teman-teman kita di KPPU ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ya, kita mintalah mereka menelusuri gitu kan ya terhadap ya minimal 4 importer yang besar-besar itu. Apa yang sesungguhnya terjadi kan gitu ya? Ada nggak permainan kartel di situ? Patuh nggak terhadap izin importirnya itu, yang mana ada itu aturannya. Kalau dia impor sekian ton dia harus punya lahan kedelai. Jangan lahan itu hanya lahan-lahanan kan gitu ya. Karena itu juga akan menolong. Sama kan dulu kalau kita impor sapi, diharapkan kan impor sapi penggemukan kan di Indonesia 3 bulan. Yeah. Karena penggemukan 3 bulan itu multiplier efeknya banyak sekali, banyak pekerjaan terlibat, peralatan untuk proses produksi makanannya juga terlibat, mata rantainya banyak gitu. Tapi itu juga kan seringkali begitu ada sidak ternyata sapinya baru 1 bulan udah dipotong atau berbulan-bulan dibiarkan gitu kan. Betul. Nah ini kan pengawasan wibawa regulasi itu jadi nggak ada. Saya juga akhirnya mikir apa instrumen dari pemerintah ini apa kurang banyak ya. Kementerian itu sampai ke kabupaten kota ada loh dinas perdagangannya itu loh. Kan gitu ya. Satpol PP itu di daerah-daerah yang digaji itu ya dikerahkan juga untuk itu gitu loh. Lalu Babinsa, polsek-polsek masa nggak tahu ada sistem penggudangan
Misalnya kan kita sering lihat, ini sepi banget, ada gudang ya, malam-malam truk masuk dan sebagainya. Ini kan patut dicurigai kan, ada apa ini? Sistem penggudangan nanti diincir-incir keluar gitu kan, untuk harga mahal baru dikeluarin gitu kan. Itu kan udah politik murahan lah, politik dagang yang nggak benar gitu. Siap. Pak Murpin, kita jeda sebentar Pak Murpin, masih ada segmen-segmen berikutnya. Pemirsa, sebentar ya, kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Langsung kita tanyakan ke dokter Cesar. Dok, apa saja nih gejalanya kalau memang sudah terjadi lambung bocor ini, dok? Apalagi pada saat taking history atau mengambil wawancara pada pasien, ada riwayat penggunaan anestetik yang tidak bijaksana, kemudian dia mungkin jamu-jamuan, pola hidup yang kurang sehat, misalnya alkoholik atau merokok, maka itu diagnosisnya semakin mengarah kepada bocornya lambung. Gitu. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Perdagangan bersama Intel Polres Gresik serta Satpol PP melakukan operasi di sejumlah toko minimarket modern di area kota Gresik. FR segmen Aloha Gedangan sepanjang 1,6 km diharapkan bisa terselesaikan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh para pengendara sehingga kemacetan bisa terurai. Telah memasuki masa tambahan waktu pengerjaan setelah batas pengerjaan kontrak pada akhir Desember 2021 lalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Headline dan kita masih berdiskusi soal menahan kenaikan harga kedelai. Tadi kita sudah berdiskusi panjang ya bersama dengan Pak Murpin dan saat ini juga sudah bersama dengan saya di studio. Beliau adalah Bambang Sukadi, Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia atau GINSI Jawa Timur. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Luar biasa Pak Bambang, terima kasih banyak sudah hadir di studio malam hari ini walaupun di tengah kesibukannya tapi bisa dan juga berkenan untuk hadir. Baik Pak Bambang, sejauh ini sebenarnya seperti apa perjalanan impor kedelai untuk Indonesia? Ya, jadi kalau impor kedelai itu sepanjang tahun itu rutin Pak. Ya. Ya memang karena kita selalu impor begitu ya. Jadi terutama yang terbesar itu dari Amerika. Iya Amerika. Sepertinya kedelai Amerika itu idola sekali Pak ya untuk Indonesia ya. Iya itu mulai sejak lama Pak. Kenapa Pak seperti itu? Karena ya itu tadi ya. Jadi mungkin ada kontrak bisnis atau apa ya. Dan importer nggak mau risiko. Tapi kalau bicara kualitas, apakah kualitasnya kedelai Amerika lebih bagus begitu dibandingkan dengan kualitas kedelai kita sendiri? Kalau menurut saya yang sudah kita amati ya, sebetulnya sama Mbak itu. Sama saja? Iya. Bahkan betul. Proses tanamnya, proses panennya pun sama saja? Iya. Karena kedelai yang dari Indonesia itu sejak lama, sejak saya masih dalam sekolah atau kuliah itu sudah ada. Oke. Dan itu saya lihat itu kok sebetulnya bagus itu. Jadi maksud kami itu kalau bisa ya kita budidayakanlah kedelai yang Indonesia ini Mbak. Yeah. Karena kalau ketergantungan seperti saat ini ya itu artinya ada masalah, wah kacau sudah itu. Bahkan Anda sendiri yang importir meminta agar kalau bisa kedelai Indonesia sendiri yang dibudidayakan itu, begitu Pak. Ya Pak ya. Ya ini diperlukan satu kerja keras lah ya. Yeah. Lahan sudah ada. Ya kalau kita lihat di luar Jawa kan luar biasa ya. Iya. Ini contoh zaman dulu waktu kelapa sawit ya. Selama kita belum ada satu usaha untuk menanam, kita akan ketergantungan Malaysia ya. Yeah. Nah, sekarang ini dengan adanya kelapa sawit itu betul. Ditanam kira-kira 10-15 tahun, kita sudah bisa menikmati Mbak itu. Perlu waktu memang itu. Oke. Baik, artinya memang sampai hari ini kita
masih susah begitu ya lepas dari impor kedelai di Amerika melihat kondisinya. Betul Mbak itu. Jadi ini sudah berpuluh-puluh tahun kita ini tergantung impor yang paling besar itu dari Amerika. Iya. Meskipun dari negara lain itu ada, tapi nggak banyak itu. Oke, baik Pak Bambang, apa yang menjadi kendala pada negara penghasil kedelai Pak? Karena kan saat ini kedelai mahal sekali ya, pengrajin-pengrajin sampai mogok untuk berproduksi begitu. Nah betul sekali Mbak. Jadi masalah kedelai ini ya sejak 10 tahun yang lalu ya, itu dari tahun ke tahun itu pasti ada satu masalah seperti sekarang ini. Setiap tahun harganya pasti naik ya? Ya kalau naik itu relatif lah. Relatif. Itu. Ya itu. Jadi sekarang ini kalau ada kenaikan, kemungkinan sewa kontainernya itu kan juga mahal itu. Dan lagi langka itu Mbak. Kalau minyak kemarin itu Pak, saat minyak karena memang bahan baku, harga minyak dunia juga saat itu naik begitu ya. Pada akhirnya minyak juga turut naik begitu harganya. Kalau untuk kedelai Pak, kendalanya dari negara yang memproduksi, apa kendalanya sehingga ketika sampai di Indonesia harganya cukup mahal? Jadi kalau seperti di Amerika itu saya belum tahu ya. Tapi kebanyakan mereka itu karena iklim ya. Iklim itu yang mempengaruhi besar sekali itu. Ya, kedua, tenaga kerja dari mereka itu mungkin banyak yang tidak artinya itu bekerja secara maksimal. Iya. Itu. Nah, kemungkinan di situ. Ya. Tidak ada hambatan-hambatan regulasi yang mungkin akhirnya Indonesia jadi susah menerima kedelai begitu Pak? Oh, nggak ada Mbak. Jadi kalau kedelai itu untuk aturan-aturan yang artinya untuk pencegahan apa itu saya kira nggak ada itu, belum ada lah itu. Belum ada. Iya. Dari kawan-kawan sendiri, kawan-kawan importer sendiri, apakah sudah memprediksi fenomena atau kejadian semacam ini akan berlangsung hingga kapan? Mengingat Indonesia cukup tinggi untuk masyarakat yang suka suka makan tahu dan tempe. Bahan pokok lah itu. Iya. Ya selain beras itu. Betul ya. Pak. Jadi sekarang ini kalau saya amati ya, itu kebutuhan itu selalu meningkat ya. Di samping untuk konsumsi ya, itu ada untuk makanan ternak juga. Betul. Ya, itu. Nah, disitulah. Jadi seharusnya tiap tahun itu produksi harus meningkat. Karena kebutuhan itu makin lama makin meningkat. Makin meningkat. Ya, itu. Baik, artinya tidak dari kawan-kawan importer sendiri juga tidak tahu akan berlangsung hingga kapan kedelai langka seperti ini. Ya, itulah. Jadi kita juga nggak tahu Mbak itu. Karena ini kan perlu proses ya, waktu ya. Iya. Itu karena perjalanan dari Amerika itu paling cepat itu 40 hari. Itu. Dan saya lihat dari negara-negara lain itu pun juga nggak maksimal ya itu. Ya, jadi kalau saya amati itu yang artinya kita import itu ya. Ini datanya itu yang paling banyak itu dari Amerika. Amerika, iya. Amerika 2.150.000 ton. Setiap tahunnya. Satu tahunnya itu rata-rata sekian, Pak. Baik. Ya. Kemudian dari Brasil. Brasil itu 9.238 ton. Ya. Oke. Itu jauh sekali ya. Kemudian Malaysia 5,54 ton ya itu ya. Kemudian Kanada ya. Argentina, Brasil dan Malaysia. Malaysia itu sekitar 5,447 ton, 5.000 ton lah itu. Bahkan kecil, kita ya, impor dari Malaysia ya? Ya, itu. Jadi kita pun impor dari negara lain ya. Karena yang paling utama itu dari Amerika. 2.150.000 ton itu. Yang sudah masuk di Indonesia. Itu. Dan itu menjadi kebutuhan setiap tahun ya. Baik, kalau memang waktu distribusi bahkan harus menunggu 40 hari, sepertinya itu kan waktunya memang cukup panjang ya Pak Bambang ya. Betul. Saya geser sebentar ke Pak, di sini ada Pak Murpin. Pak Murpin, kalau tadi Pak Murpin juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, jadi sepertinya memang tidak akan selesai dalam waktu dekat begitu Pak, kejadian semacam ini. Mungkin para produsen tahu dan tempe juga diminta untuk lebih bersabar. Distribusinya saja hampir 40 hari. Bagaimana Pak? Ya, jadi agenda rutin harga naik, demo dan sebagainya ini sudahlah disudahin dulu, lalu pembicaranya di level-level yang tadi saya bilang, mulai bicara tentang fundamental kita untuk pengembangbiakan kedelai gitu kan. Jadi yang tadi saya bilang Pak Presiden menggunakan kewenangannya untuk membentuk badan Badan Pangan Nasional ya, berdasarkan Undang-Undang 18 2012 pasal 126. Dibentuk aja segera, itu selevel menteri.
Lalu juga Menteri BUMN diberi mandatori untuk bentuk PTP untuk segera mass production efisiensi mekanisasi pertanian gitu ya, pengadaan bibit unggul, penyimpanan yang baik di Bulog, dan segera aja Bulog diizinkan juga menjadi importir. Bila perlu kasih Bulog aja dulu deh, investor swasta nggak usah dulu gitu kan ya, yang impor itu. Lalu juga kasih aja itu koperasinya, koperasi pengusaha tahu tempe juga menjadi importir. Kasih kesempatan gitu kan. Ada perubahan atau enggak secara fundamental kan gitu ya. Dan juga di samping itu pakar-pakar kita juga harus menjelaskan bahwa sebenarnya kedelai lokal kita ini banyak positifnya, banyak baiknya daripada impor. Katakanlah misalnya kedelai lokal itu kalau dibentukkan tempe habis digoreng itu tidak lembek gitu kan ya. Lalu kedelai lokal itu kalau dijadikan tempe busuknya bisa 2-3 hari. Kalau impor itu 1 hari udah busuk kan gitu ya. Kedelai lokal itu lebih gurih, atau impor itu kan lebih asam rasanya gitu kan ya. Nah ini harus dikembangkan, diedukasi sehingga pasar terbentuk, animo dari petani juga oke, harga juga bisa menguntungkan petani, lalu juga di backup oleh infrastruktur dari penentu regulasi yang tadi saya bilang badan pangan nasional itu, karena kita ingin mengarah ke kedaulatan pangan. Saya geli sekali melihat kalau ada sering menteri kayak Menteri Pak Lutfi ini mengatakan tenang saja, segera kita impor. Itu dia bicara ketahanan pangan, tidak pernah bicara kedaulatan pangan yang bisa kita kelola sendiri. Kalau sudah bicara ketahanan pangan, maka jangan heran kalau ada apa-apa terjadi dalam negeri, sekelas Pak Menteri Lutfi menyalahkan 5 miliar ekor babi baru di Cina. Itu yang menyebabkan harga kedelai mahal di Indonesia. Coba, kan menurut saya nggak wise, nggak bijak membuat statement itu kan. Apa salahnya babi di Cina itu mereka restrukturisasi dari 100 kilogram per ekor bisa 150 kilogram per ekor, karena dia pakai sebenarnya pakai katul, pakai serbuan kedelai yang kualitas 4 bukan kualitas 2 dan 3. Jadi jangan itu kita ini kan sering sekali menyalahkan pihak luar gitu loh, apa yang terjadi, sementara kita tidak berbenah secara fundamental. Saya kira itu, Pak. Oke, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bambang juga tadi, bahwa sebenarnya lahan juga sudah disediakan Pak ya untuk Indonesia. Harusnya kita bisa memproduksi kedelai sendiri begitu di sini. Baik, Pak Bambang, artinya saat ini proses impor pun juga masih terus berjalan Pak ya? Masih. Dengan tingginya harga, memang harga kedelai bisa dikatakan cukup tinggi saat ini Pak, karena di pasaran sangat tinggi sekali begitu. Iya, jadi ini tidak hanya kedelai aja Bu. Iya. Jadi semua komoditas itu mengalami satu kenaikan juga. Iya. Cuma karena nggak terasa ya itu, jadi itu pun ada upaya pemerintah untuk subsidi misalkan ya itu. Tapi kedelai ini nggak pernah ada satu subsidi ya untuk artinya itu sampai ke tangan konsumen ya itu. Jadi ini istilahnya itu dengan adanya situasi sekarang ini ya, itu banyak faktornya. Ya, yang pertama itu yaitu tadi di negara asal itu istilahnya itu pasokan itu berkurang. Ya, mungkin karena kendala musim seperti itu ya. Karena kalau di Amerika musim dinginnya kan nggak main-main Pak ya, seperti itu ya, tidak ada aktivitas. Iya. Terus kedua itu langkanya kontainer juga mempengaruhi. Ya, jadi kontainer untuk sewa kontainer itu mahal sekali. Sehingga itu membuat harga kedelai kita itu jadi juga ikut ini terkerek tinggi gitu di situ. Harganya berapa memang saat ini Pak untuk kedelai ketika harus impor dari luar? Waduh, itu saya belum tahu Pak, Mbak, itu jelas berapa itu, FOB-nya itu berapa itu dari sana itu. Oke, tapi aktivitasnya masih terus berjalan ya Pak ya? Ya, kita ini masih terus itu. Jadi untuk impor kedelai karena itu merupakan permintaan yang besar ya itu. Jadi ini secara rutin. Cuma banyak kendala yang artinya produksi di luar negeri pun juga sangat banyak berkurang ya, itu yang kita lihat. Artinya kedelai yang masuk ke Indonesia pun juga jumlahnya sangat jauh berkurang ya Pak? Jauh berkurang. Tidak seperti biasanya. Betul, itu. Jadi itu kan istilahnya supply kita ini berkurang tapi demand-nya itu permintaannya tinggi ya. Ya, karena ini merupakan bahan pokok juga kan ya itu.
Karena hampir masyarakat kita itu mengkonsumsi ya kayak tempe sama kayak tahu ya, itu sebetulnya pemerintah harus waspada. Istilahnya waspada itu harus memperhitungkan apa yang akan terjadi ya gitu. Selama ini kan kita tahu-tahu tiba-tiba hilang dari pasaran ya. Betul. Kan gitu. Tiba-tiba sudah langka gitu langka. Ya Pak ya. Nah, sebetulnya kita harus ada satu program jangka panjang, yaitu untuk membudidayakan produksi dalam negeri, Pak, itu. Bahkan importer sendiri pun mengatakan lebih baik budidaya dalam negeri begitu ya, tidak usah impor ya Pak ya. Karena memungkinkan. Nanti kalau nggak usah impor Pak Bambang nggak kerja dong nanti Pak. Waduh. Ya kita sih tetaplah. Yang tetap namanya impor yang impor lain, itu ya, biarpun masa pandemi begini, itu masih eksis lah. Oke. Ya. Baik Pak Bambang, Pak Murpin, kita jeda sebentar Pak. Masih ada satu segmen terakhir, kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, satu segmen terakhir dalam program Headline, dan kita masih berdiskusi soal menahan kenaikan harga kedelai, dan juga masih bergabung bersama dengan saya di studio. Beliau adalah Pak Bambang Sukadi, Ketua Gabungan Importer Nasional seluruh Indonesia, dan juga Pak Murpin yang terhubung bersama dengan kami melalui sambungan virtual. Beliau adalah pengamat ekonomi dan juga rektor dari Universitas Macung Malang. Segmen terakhir saya ingin ke Pak Bambang terlebih dahulu. Baik Pak Bambang, waktunya nggak panjang Pak, mungkin sekitar 4 menit saja begitu ya. Teman-teman importer sendiri harapannya ke depan seperti apa sih Pak dengan langkanya kedelai seperti ini, susahnya permintaan, susahnya memenuhi permintaan dalam negeri begitu, sedangkan impor kedelai adalah hal utama yang selalu dilakukan begitu, mengingat budidaya dalam negeri masih susah untuk ditemukan. Justru itu. Sebetulnya kami sejak dulu itu mengusulkan ya untuk membudidayakan kedelai dalam negeri. Ya. Karena ini untuk mengantisipasi apa yang terjadi seperti sekarang ini itu. Ya. Kedua, petani pun juga bisa bekerja. Tapi sudah menjadi kebiasaan petani ya, itu untuk inisiatif sendiri itu sulit ya. Jadi perlu peran dari Pemprov ya ataupun Pemkot ya itu untuk bisa menggerakkan ini Mbak ya. Bagaimana supaya jangka panjang kita, ini saya sebut jangka panjang karena fluktuasi untuk masa tanam panen itu kan perlu waktu ya. Yang penting itu dikoordinasikan dulu ya. Jadi lahan-lahan yang tidur ya itu coba kita produktivitaskan ya. Supaya kebutuhan kedelai ini ya pelan-pelan itu bisa dicukupi di dalam negeri sendiri ya. Bisa dicukupi di dalam negeri sendiri Pak ya. Itu. Ya setidak-tidaknya bisa membantulah. Ya, pada suatu saat ada kelangkaan begini, itu masih bisa istilahnya menutup kekurangannya itu di situ. Baik. Ya. Memang sepertinya ini ya, teman-teman importer sendiri juga selalu bersiap begitu tiba-tiba ketika harga kedelai naik. Karena ketika
permintaan kedelai cukup tinggi dan ternyata pasar tidak menyediakan, itu adalah hal yang lumrah atau yang pasti sering terjadi begitu ya? Ya, itu Mbak. Jadi selamanya itu kayak sekarang contoh minyak kelapa sawit itu kan juga sama itu. Jadi pasokan juga berkurang ya itu. Jadi kalau kita dari pengalaman sudah tahu kebutuhan itu sekian juta ton misalkan ya. Ya sudah, kita setiap importer itu diharuskan untuk ini menanam kedelai yang di dalam negeri ya, untuk bisa dipaksa ya itu untuk produksi ya. Nah supaya nanti ada suatu kendala seperti sekarang ini ya, itu nggak ada masalah gitu. Karena ini kan sudah jelas sekarang laku ya gitu. Jadi diperlukan satu inisiatif ya, ataupun bagaimana cara kita berfokus untuk kedelai ini Pak itu. Baik, Pak Bambang, kalau dalam kasus minyak goreng kan kita mengetahui Pak ada penimbunan begitu yang dilakukan sehingga minyak goreng langka dan juga susah ditemukan. Apakah itu juga sama terjadi ketika kedelai? Karena kalau melihat kedelai harusnya tidak terjadi. Kedelai kan kalau didiamkan terlalu lama juga cepat membusuk begitu. Jadi istilahnya itu buki ya, istilahnya itu. Tidak bisa dikonsumsi nggak manusia. Bisa. Kalau kedelai nggak bisa itu. Artinya hal-hal semacam itu tidak mungkin terjadi untuk kasus kedelai ya? Ya kalau kedelai saya kira nggak mungkin karena itu kan gampang rusak ya. Gitu. Jadi mereka itu begitu datang itu langsung didistribusikan begitu ya kepada produsen-produsen ini ya. Nah itu kalau saya lihat ya itu kita amati di situ. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang. Saya geser sebentar ke Pak Murpin. Pak Murpin, terakhir sebelum kita menutup jumpa kita dalam program Headline Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Jadi harus disadari lemahnya produktivitas kedelai lokal kita ini kan karena tidak didukung oleh industri perbenihan yang kuat, mekanisasi usaha tani berskala besar secara efisien, dan juga lahan khusus kedelai yang harus luas. Karena tanah kita ini subur, kita butuh 3 juta ton per tahun, tapi yang kita bisa pasok cuma 500. Sebab itu 80-90% itu impor. Nah, oleh sebab itu sebenarnya peluang untuk mensejahterakan masyarakat, perlu ada the powerful dari regulasi gitu kan. Yang kedua, yang tadi itu saya ingatkan, perlu dicek para importer yang 4 besar atau ada 12 importer itu benar nggak dia memenuhi syarat untuk dia sekian, ada rasionalnya itu. Impor sekian, dia harus tanam sekian, dicek betul. Jangan hanya nanam-nanam aja. Tapi dicek betul apabila dia nanam secara maksimal, secara mekanisasi, karena mereka juga profit marginnya juga tinggi gitu kan ya. Jadi udah kalau misalnya operasi pasar pun dalam keadaan begini dia keluarin dari kebunnya sendiri sehingga harga bisa lebih murah. Ini komitmen sebagai pengusaha juga gitu kan, sebagai importir. Dan saya minta benar-benar Kementerian Perdagangan memberi hak lah kepada Bulog untuk menjadi importir juga supaya ada keseimbangan ya antara pebisnis murni sama Bulog. Walaupun Bulog ini kita tahu juga banyak masalah di dalam, tapi ya nanti ditunjuk aja pengawas independen sehingga Bulog se-Indonesia ini nggak bermain-main gitu. Saya kira itu Mbak Aulia. Baik, Pak Murpin, terima kasih banyak sudah berkenan hadir dalam program Headline. Waktunya tidak panjang. Terima kasih banyak juga Pak Bambang Sukadi sudah bersedia hadir Pak. Langsung ke sini. Ya, Pak Bambang ya. Pak Bambang disapa oleh Pak Murpin. Apa kabar Pak Bambang? Pak. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Itu saya rektor di Widya Kartika Pak, itu Pak, yang Bapak datang pernah itu ya. Surabaya, di Surabaya Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Bambang, terima kasih Pak Murpin. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan Headline. Saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.